Animasi yang berjudul Perjalanan ke Barat bertajuk Selamat Tinggal Sun Wukong menceritakan peristiwa yang terjadi pasca Sun Wukong berhasil mendapatkan kitab suci yang justru dikhianati oleh Kaisar Langit. Langsung saja ke ceritanya. Pada suatu malam, Sun Wukong datang ke Istana Langit, yaitu tempat dari para dewa, untuk menemui putri dari Kaisar Langit yang bernama Su Yi. Pertemuan pertama mereka berlangsung di bumi, dan mereka pun juga saling menyukai. Namun sayangnya aksi Wukong diketahui oleh pasukan langit yang menganggap tindakannya ini melanggar aturan karena telah menerobos tanpa izin. Dalam sekejap ia pun langsung dikepung oleh 100.000 pasukan langit. Su Yi yang menyaksikan hal itu juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena sebenarnya ia juga bersalah sudah menjalin hubungan dengan orang luar. Ditunjukkanlah kekuatan Sun Wukong yang sangat luar biasa. Bahkan tim elit yang bernama 8 Jinggang sudah menyatukan seluruh kekuatannya dengan mudah bisa Wukong kalahkan. Tidak berhenti sampai di sana, seluruh pasukan pun merapat menciptakan sebuah sangkar dengan pertahanan terkuatnya untuk membatasi gerakan Sun Wukong. Tetapi kekuatan dari Wukong masih saja menggila. Ia pun melepas ratusan duplikatnya dan menghancurkan pertahanan itu baik dari luar maupun dari dalam. Sampai pada akhirnya Panglima tertinggi Kerajaan Langit yaitu Dewa Erlang menghantamkan tombak api untuk menyapu bersih Bunsin milik Sun Wukong. Pertarungan yang maha dahsyat antara dewa terkuat melawan sang kera sakti pun tak terhindarkan yang menggetarkan langit dan bumi. Duel udara yang nampaknya seimbang memaksa Sun Wukong menunjukkan wujud aslinya, yaitu seekor kera raksasa yang langsung menghantam Dewa Erlang terhempas ke darat. Saja. Tak ingin kalah, sang dewa pun juga mengeluarkan kekuatan maksimalnya dengan menggunakan tombak api yang mampu memborbardir tempat itu. Serangan itu nyaris mengenai Su Yi yang tak jauh dari pertarungan mereka. Beruntung Sun Wukong masih sempat berbalik untuk membawanya ke tempat yang lebih aman dan meminta Su Yi menunggunya sampai semuanya berakhir. Di ronde kedua mereka pun saling mengadu kekuatannya dan terlihat jelas bahwa Wukonglah yang lebih unggul. Namun ini semua masih jauh dari kemenangannya. Secara mengejutkan, dari langit muncul cahaya keemasan yang menyerupai sebuah telapak tangan raksasa. Dan benar saja, Sang Buddha Agung dengan jurus tapak Budanya berusaha menghentikan pergerakan Sun Wukong. Dalam keadaan yang sudah benar-benar terdesak, ia masih sanggup melempar tongkat saktinya, mengubahnya menjadi potongan yang lebih kecil dan terjatuh membentuk pagar untuk melindungi Su Yi yang dikhawatirkan masuk dalam area serangan. Sun Wukong pun terlihat kewalahan menghadapi serangan yang sangat dahsyat itu, sehingga membuatnya kembali ke wujud manusianya dan harus menelan kekalahan. Akibat dinyatakan bersalah karena menjalin hubungan dengan bangsa dewa, menerobos istana langit, dan membuat kekacauan, Sun Wukong pun disegel di sebuah gunung yang bernama Gunung Lima Jari. Sampai pada suatu hari ada salah satu dewa yang mengunjunginya yang bernama Dewa Rulai. Dewa Rulai pun memulai percakapan dengan mengatakan kalau ia adalah guru dari Su Yi, sekaligus dewa yang melepaskan jurus tapak Buddha sebelumnya. Tujuannya datang ke sini hanya untuk mengajak Wukong bermain catur sambil menceritakan asal-usulnya bisa sampai di Istana Langit. Namun Sun Wukong yang emosi menolak tawaran baiknya dan justru melancarkan serangannya untuk membunuh Dewa Rulai. Dengan perbedaan kekuatan yang sangat signifikan, Dewa Rulai dengan santai bisa mengelak dari semua serangan yang Wukong lancarkan. Bahkan usahanya itu berlangsung selama berhari-hari tanpa bisa menyentuhnya sedikit pun. Sampai akhirnya Wukong pun memutuskan untuk menyerah, duduk tenang untuk bermain catur serta bersedia menceritakan masa lalunya. Jauh sebelum ia mengacaukan Istana Langit, ia adalah seekor siluman kera yang menjadi raja dari bangsa kera di sebuah tempat di bumi yang bernama Gunung Wakwu. Sampai pada suatu hari, Su Yi turun dari Istana Langit untuk pertama kalinya dan menjadi awal pertemuan mereka. Su Yi turun ke bumi hanya untuk jalan-jalan dan menemukan sebuah sungai yang tak pernah ia lihat di Kerajaan Langit sebelumnya.
Lantas ia pun langsung masuk ke dalam air untuk bersenang-senang. Akan tetapi secara tak sengaja telapak kakinya menyandung sebuah batu sehingga membuatnya terluka dan mengeluarkan darah. Ternyata bau dari darah segarnya memancing seekor piranha raksasa penghuni sungai itu untuk memangsanya. Dan ketika ia nyaris tenggelam, beruntung Sun Wukong bergegas datang dan berhasil mengeluarkannya dari air dengan selamat. Singkat cerita, mereka pun saling berkenalan. Suyi mengatakan bahwa ia berasal dari Istana Langit dan ini menjadi kali pertamanya turun ke bumi. Sedangkan Sun Wukong juga menjelaskan kalau ini adalah Gunung Huakuo, tempat kediamannya. Sebagai tanda terima kasihnya karena sudah diselamatkan, Suyi pun mengumpulkan bunga-bunga indah di tempat itu untuk diberikan kepada Wukong. Tetapi dengan polosnya Wukong malah memakannya. Namun tak lama setelah itu, pasukan langit yang dipimpin oleh salah satu Jinggang datang untuk mencari Suyi yang ternyata pergi secara diam-diam. Wukong yang tak terima Suyi disalahkan, mengatakan kalau kebebasan adalah hak dari setiap makhluk hidup. Mendengar hal itu, Jinggang pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang Wukong yang dianggap makhluk liar yang tak tahu aturan langit. Sayangnya tak semudah itu karena ternyata Wukong dapat menghajar para dewa itu dengan sangat mudah. Suyi pun lantas segera merelai mereka dan bersedia ikut kembali ke Istana Langit untuk menyudahi perkelahian mereka. Kini di hadapan Dewa Rulai, Wukong pun mengaku bahwa membiarkan Suyi pergi pada waktu itu adalah penyesalan terbesarnya. Lanjut ke ceritanya, sejak pertemuan pertama mereka, Suyi sering sembunyi-sembunyi turun ke bumi hanya untuk menemui dan bermain bersama Sun Wukong. Banyak waktu mereka habiskan bersama untuk berkeliling menikmati pemandangan di Gunung Huakuo. Wukong juga mengajak Suyi masuk ke dalam sebuah gua yang merupakan tempat terindah di sana. Ia menceritakan sewaktu kecil ia sering sekali bermain di tempat ini. Wukong pun menyarankan agar Suyi tinggal di sini saja bersamanya untuk selamanya. Namun Suyi menjelaskan bahwa ia dilahirkan di Istana Langit. Ia tidak punya pilihan karena sudah menjadi takdirnya untuk tetap tinggal di sana. Suyi juga mengatakan kalau ia sangat menghormati ayahnya yang mengemban tugas mulia untuk menjaga cahaya kehidupan di dunia. Ia berharap suatu hari nanti Sun Wukong juga bisa menjadi dewa yang hebat untuk turun menjaga keadilan dan menegakkan kebenaran. Terakhir, Suyi memberikan bulu ekor pertama yang jatuh dari Lang Pao, hewan suci peliharaannya yang merupakan lambang dari perdamaian. Beberapa bulan berlalu semenjak pertemuan terakhir mereka. Suyi sudah tidak pernah turun lagi untuk menemui Sun Wukong. Hal ini membuatnya cemas sehingga memutuskan untuk pergi mencarinya ke Istana Langit. Kebetulan hari ini juga bertepatan dengan acara perayaan buah persik yang sudah bisa dipanen setelah ribuan tahun. Wukong yang baru sampai dengan nakal mencuri dan memakannya. Ia pun juga berhasil menemui Suyi yang menjelaskan bahwa aturan langit semakin ketat sehingga ia tak bisa lagi turun ke bumi untuk menemui Wukong. Sayangnya kelancangannya menerobos kerajaan langit diketahui oleh anggota Jinggang dan terjadilah pertempuran dahsyat yang sudah kita lihat di awal film sebelumnya. Di masa hukumannya, Wukong terus merenungi semua yang telah ia lakukan. Lalu Dewa Rulai mengatakan bahwa Wukong harus bisa mengontrol emosinya, berpikir dengan tenang dan melihat sesuatu hal dari segala sudut pandang. Dalam permainan catur mereka memperlihatkan Wukong yang sudah merasa mati langkah. Dewa Rulai lalu meninggalkannya dan berjanji akan membebaskan Wukong jika ia berhasil menyelesaikan langkahnya. Tak terasa ratusan tahun pun telah berlalu. Wukong pun mulai berpikir dengan tenang dan melakukan berbagai simulasi dengan ratusan dirinya untuk bisa menyelesaikan langkahnya. Sampai akhirnya saat Dewa Rulai kembali, ia berhasil menemukan sebuah langkah untuk memenangkan pertarungan catur tersebut. Setelah itu, Sun Wukong mendapatkan tugas dari langit yang memerintahkannya untuk melakukan perjalanan suci bersama Biksu Tong Samcong untuk mengambil kitab suci di wilayah barat. Dewa Rulai pun berjanji bahwa Wukong akan diizinkan menemui Suyi jika ia berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Singkat cerita, akhirnya perjalanan pun dimulai. Mereka tak hanya berdua, ada juga Cupat Kai, Sawucing, dan seekor kuda putih untuk mengawal perjalanan tersebut. Mereka bersama-sama saling bahu-membahu untuk melewati seluruh rintangan dan kesulitan dalam setiap langkah. Dari hanya sekedar membantu orang-orang yang mereka temui di sepanjang perjalanan sampai menghadapi siluman-siluman buas yang mengancam nyawa mereka. Usaha dan kerja keras mereka pun tak sia-sia karena kini mereka telah sampai di tempat tujuan.
Terlihat sebuah badai api raksasa yang melindungi kitab suci yang hendak mereka ambil. Pada awalnya Biksu Tong berniat mengambilnya sendiri dan memerintahkan para muridnya untuk menunggu saja di luar. Tetapi karena merasa khawatir, Wukong pun mengikutinya. Di dalam badai tersebut, Wukong malah memasuki sebuah ilusi yang memperlihatkan ketakutannya akan kehilangan Suyi. Singkat cerita, ia pun berhasil terlepas dari ilusi tersebut, juga berhasil keluar dari badai api bersama Biksu Tong dan kitab suci yang disebut api penyucian. Di waktu yang bersamaan, di Istana Langit, Suyi mendengar kabar bahwa Wukong sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Dengan gembira, ia pun berlari mencari sang ayah untuk memastikan kebenaran hal tersebut. Namun ia memasuki ruangan Kaisar Langit tanpa mengetuk pintu dan mengetahui kalau ayahnya tersebut sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Lantas Kaisar Langit pun segera meringkus Suyi dan melemparkannya ke alam bawah yang merupakan alam kematian agar tak mengganggu rencananya. Tak lama setelah itu, Dewa Ruai mencari Kaisar Langit untuk menanyakan keberadaan Suyi. Mengingat ia harus menepati janjinya kepada Wukong untuk mempertemukan mereka setelah Wukong berhasil menyelesaikan tugasnya. Namun dengan santainya Kaisar Langit mengatakan kalau Suyi sudah meninggal karena sakit keras. Menyadari kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, Ruai merasa bahwa Kaisar Langit sedang menyembunyikan sesuatu. Dengan kekuatannya, ia pun berhasil memasuki dunia bawah untuk mencari kebenarannya. Tetapi ia juga memiliki batasan waktu yang membuatnya tak bisa lama-lama di tempat tersebut karena alam bawah terus menelan setiap energi kehidupannya. Sebagai tanda, terlihat 3 api ungu di punggungnya untuk menunjukkan sisa waktu yang masih ia miliki. Melihat dewa yang tak seharusnya berada di wilayahnya, Raja Alam Bawah pun menghampiri dan menanyakan tujuannya datang ke sini. Sayangnya ia sama sekali tak bisa diajak kerjasama. Pencarian pun menjadi semakin sulit karena ingatan Suyi telah dihapus dan wujudnya diubah menyerupai Dewi Kematian di tempat tersebut. Sementara itu, rombongan Wukong dalam perjalanan ke Istana Langit untuk menyelesaikan tugasnya menyerahkan api penyucian kepada Kaisar Langit. Namun di sepanjang perjalanan, mimpi-mimpi aneh terus menghantui Wukong. Di dalam mimpinya, api penyucian terus memanggil-manggilnya dan mengatakan jika api penyucian diserahkan ke Kaisar Langit, maka akan terjadi bencana. Namun Biksu Tong malah menyuruh Wukong untuk diam karena menurutnya mimpi itu dibuat oleh iblis untuk mengacaukan mereka. Sesampainya di alun-alun, mereka sudah disambut oleh Kaisar Langit dan beberapa petinggi kerajaan lainnya. Tetapi anehnya Dewa Ruai dan Suyi tidak ada di sana, yang membuat hati Sun Wukong semakin tidak tenang. Sampai pada puncaknya, ketika Biksu Tong hendak menyerahkan api penyucian, Wukong pun memutuskan untuk merebutnya. Sesuai dengan janji yang telah dikatakan sebelumnya, ia hanya akan menyelesaikan tugasnya jika dipertemukan dengan Suyi. Akan tetapi Kaisar Langit malah mengatakan bahwa Wukong sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk bisa bernegosiasi. Ia justru memerintahkan orang-orangnya untuk merebut api penyucian itu dari tangan Wukong secara paksa. Setelah yakin kalau ada sesuatu yang tidak beres, Wukong pun menyimpan api penyucian tersebut ke dalam dirinya. Hal ini jelas membuat Kaisar Langit sangat murka. Ia lantas memberikan perintah kepada Dewa Erlang untuk segera meringkus delman tersebut. Pertarungan pun tak terhindarkan. Mereka pun saling mengadu senjatanya yang memperlihatkan kekuatan mereka yang seimbang. Lalu Dewa Sangsin yang mengetahui kelemahan Wukong menyuruh Biksu Tong untuk membacakan mantra agar kekuatan Wukong melemah. Namun Biksu Tong nampak ragu untuk menurutinya, ditambah lagi sembari bertarung, Wukong berusaha menjelaskan bahwa ini adalah jebakan. Ia pun semakin dilema setelah melihat para dewa itu juga menyerang Parke dan Wuching. Sampai pada akhirnya ia pun memutuskan untuk membaca mantra yang memang sering ia gunakan untuk mengontrol Sun Wukong. Alhasil, Wukong yang bertarung sambil menahan rasa sakit di kepalanya, lengah dan dimanfaatkan dengan baik oleh Dewa Erlang untuk menghunuskan tombak apinya tepat ke dadanya. Hal ini membuat Sun Wukong terbunuh, meninggalkan api penyucian yang sudah terlepas dari tubuhnya. Terlihat dari kejauhan, tragedi ini juga disaksikan oleh Dewa Ruai yang sama sekali tidak bisa membantu karena terikat dengan aturan langit. Meskipun jasadnya sudah mati, jiwa Sun Wukong yang dirasa masih sangat kuat disegel jauh di dalam samudera. Menyadari adanya penyimpangan dari Kaisar Langit dan banyaknya kejanggalan yang ia temui, membuat Dewa Ruai memutuskan untuk merebut api penyucian itu kembali secara paksa. Lalu ia pergi ke Gunung Tianyu, kediaman dari suku naga.
Ia menyerahkan api penyucian tersebut ke Raja Naga agar benda tersebut ia simpan dan tak jatuh ke tangan yang salah. Sedangkan Dewa Rulai yang terluka parah akibat aksi nekatnya tersebut berniat memulihkan dirinya dengan melakukan semedi di Gunung Qianyi. Cerita pun lompat ke beberapa tahun setelahnya. Terlihat di tengah badai salju, Raja Naga bersama putrinya menemukan seekor serigala yang sedang terluka parah. Dengan kebaikan hatinya, Xiaoyi, putri dari Raja Naga, memberikan kalung gioknya untuk menyelamatkan nyawa dari serigala tersebut. Kalung tersebut memiliki kekuatan misterius yang membuat si serigala bisa pulih dengan cepat. Waktu pun terus berlalu. Perlahan-lahan serigala tersebut mengalami evolusi yang membuatnya memiliki wujud layaknya manusia bernama Bailang. Terlihat Bailang di dalam hutan sedang berburu ikan segar untuk ia hadiahkan kepada Xiaoyi yang kini ia anggap sebagai sahabatnya. Singkatnya, dengan usaha yang gigih ia pun berhasil menangkap satu ikan segar berukuran lumayan besar. Di sana ia juga bertemu dengan Dewa Bumi yang menyapanya dengan akrab. Ia pun sangat terkesan ketika tahu bahwa Bailang sudah bisa berbicara menggunakan bahasa manusia dengan lancar. Namun tak lama setelah itu, langit tiba-tiba menjadi gelap serta diikuti angin yang bertiup dengan sangat kencang. Dewa Bumi yang menyadari kalau ini adalah serangan dari para pasukan langit yang turun ke bumi, bergegas pergi dan menyuruh Bailang pergi ke tempat yang aman. Bailang pun juga langsung pergi untuk memperingatkan suku naga. Sementara itu, putra sulung dari Raja Naga yang bernama Yuzong mengabarkan mengenai pasukan langit yang datang kepada Raja Naga, sekaligus meyakinkan kalau ratusan prajurit suku naga juga siap untuk bertempur. Tanpa gentar sedikit pun, Raja Naga mengatakan bahwa hari ini kita akan menunjukkan kepada langit kekuatan dari suku naga yang sesungguhnya. Di luar, pasukan dari kerajaan langit yang dipimpin oleh Dewa Erlang sudah siap untuk menyerang. Ternyata ia sudah mendapatkan kabar bahwa api penyucian disembunyikan di tempat ini. Tujuannya kini sudah jelas, yaitu untuk merebut kembali benda tersebut. Bailang yang sudah tiba di sana dengan gembira memeluk Xiaoyi dan memberikan ikan tangkapannya hari ini. Raja Naga lalu menyuruh Bailang untuk segera pergi karena sebenarnya ia tak ada sangkut pautnya dengan urusan suku naga. Namun Bailang berusaha meyakinkan dirinya untuk ikut bertempur bersama. Pada awalnya Dewa Erlang menyuruh Raja Naga agar menyerahkan api penyucian secara sukarela untuk menghindari pertempuran yang sia-sia. Namun Raja Naga tidak memberikan jawaban yang menyenangkan. Pembicaraan pun semakin memanas karena Raja Naga terus mengelak tuduhan kalau api penyucian disembunyikan di tempat ini. Bentrokan pasukan langit dengan suku naga pun tak terhindarkan. Pada awalnya Raja Naga yang berada di atas angin, karena dalam duel udara tersebut ia dapat menghabisi puluhan prajurit langit sendirian. Begitu pula dengan Yuzong yang juga mewarisi kekuatan roh naga dari ayahnya. Sampai pada akhirnya Dewa Sangsin, dewa yang menjadi tangan kanan dari Kaisar Langit, menyuruh Dewa Erlang agar segera menyelesaikan pertempuran. Dewa Erlang memanglah dewa perang yang memiliki kekuatan tempur luar biasa kuat. Dan benar saja, setelah Dewa Erlang masuk ke dalam pertempuran, keadaan pun perlahan mulai berbalik. Ia bertarung melawan Raja Naga dan berhasil mengimbanginya. Sedangkan Bailang yang membantu berhasil mengalahkan beberapa prajurit langit. Meskipun pada akhirnya ia lengah, beruntung Yuzong dapat menyelamatkannya. Di sisi lain, pertarungan Raja Naga pun semakin mendekati puncaknya. Raja Naga yang semakin terpojok mengerahkan seluruh kekuatannya dan berubah ke mode naga. Tetapi tetap saja Dewa Erlang masih terlalu kuat sampai akhirnya dapat mengalahkan Raja Naga dan membunuhnya. Tak hanya itu, dengan kejamnya para dewa juga membunuh seluruh naga di tempat tersebut. Sadar kekalahan yang sudah semakin dekat, Yuzong pun memutuskan untuk membawa pergi Xiaoyi dan Bailang meninggalkan medan perang. Sayangnya jelas Dewa Erlang tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia pun segera melepaskan anak panah apinya untuk menjatuhkan Yuzong. Alhasil Yuzong pun terjatuh di sebuah hutan di wilayah utara. Sebelum ajalnya tiba, Yuzong mengungkapkan rahasia mengenai keberadaan dari api penyucian. Dan ternyata api penyucian itu adalah Xiaoyi yang merupakan putri dari Raja Naga. Sedari awal Raja Naga telah memprediksi bahwa hari ini akan tiba. Ia pun mengubah wujud dari api penyucian untuk menyembunyikannya dari Kaisar Langit. Kini Yuzong mengembalikan wujud Xiaoyi ke wujud semulanya dan menyuruh Bailang untuk mencari biksu Tong Samcong demi mengembalikan api penyucian ke tempat asalnya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Tentu kita masih ingat bahwa Biksu Tong adalah seorang biksu yang memimpin Wukong dalam perjalanan ke barat untuk mengambil api penyucian tersebut.
Setelah itu Yuzong juga sempat memberikan kekuatan roh naganya kepada Bailang sebelum tubuhnya hancur. Kini Bailang pun memiliki kekuatan roh naga dari Yuzong, meskipun ia perlu banyak waktu agar bisa menggunakan kekuatan tersebut. Selang beberapa waktu datanglah Dewa Pagoda yang mengejarnya. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran karena Bailang yang masih belum tahu cara menggunakan kekuatan Yuzong. Tanpa sadar mereka berdua telah memasuki wilayah klan Asura berisi berbagai macam siluman kuat dan kejam yang dipimpin oleh siluman bernama Rahu. Diceritakan sudah berabad-abad lamanya klan Asura menjadi musuh bebuyutan dari kerajaan langit. Jelas saja, melihat dewa yang memasuki wilayahnya, ia pun segera mengerahkan bawahannya untuk memburunya. Sementara Bailang yang sangat ketakutan melihat kekejaman dari bangsa siluman justru dilepaskan. Hal ini karena rencana Bailang untuk mengembalikan api penyucian tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi klan Asura agar benda itu tidak jatuh ke tangan Kaisar Langit. Di sisi lain, Dewa Sangsin juga sudah mengetahui mengenai api penyucian yang dibawa oleh Bailang. Ia pun segera memerintahkan salah satu anggota Jinggang untuk mengambil benda tersebut. Mengikuti pesan terakhir dari Yuzong, Bailang pun terus saja berjalan untuk mencari keberadaan dari Biksu Tong Samcong. Hingga akhirnya ia bertanya kepada Dewa Bumi dan diberitahu kalau Biksu Tong berada di sebuah kota bernama Chang'an. Jika ia terus berjalan ke arah tenggara, seharusnya akan sampai setelah 10 hari. Lalu Dewa Bumi juga berbaik hati dengan memberikan beberapa keping emas kepada Bailang untuk bertahan hidup. Singkat cerita, sampailah ia di kota Chang'an. Bailang yang kebingungan, yang bahkan tidak pernah melihat wajah Biksu Tong, memutuskan untuk beristirahat dan membeli makanan dengan kepingan emas yang ia dapat dari Dewa Bumi. Alhasil para pedagang pun berbondong-bondong menawarkan dagangannya ke Bailang. Beruntung ia bertemu dengan seorang pedagang baik hati, memberitahu Bailang lokasi dari Biksu Tong yang berada di sebuah rumah bordil terbesar di kota Chang'an. Singkatnya, setelah memberikan beberapa keping emas, Bailang pun berhasil masuk dan bertemu dengan Biksu Tong. Namun di sini terlihat Biksu Tong yang cuma hobi rebahan, seakan sudah tak punya semangat untuk melanjutkan hidupnya. Bailang lalu mencoba meyakinkan Biksu Tong kalau ia butuh bantuannya untuk melakukan perjalanan ke barat lagi demi mengembalikan api penyucian ke tempat asalnya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Sayangnya ucapan Bailang justru membuat Biksu Tong emosi, mengingatkan traumanya di masa lalu yang menyaksikan kematian muridnya tepat di hadapannya. Pada waktu itu, saat ingin menyerahkan api penyucian, ia mengabaikan peringatan dari Wukong mengenai firasat buruknya. Alhasil ia pun jatuh dalam keputusasaan dan hanya diberikan beberapa emas sebelum meninggalkan istana. Serta di kala itu ia sama sekali tidak memiliki keberanian untuk bertanya apapun, membuatnya merasa kalau dirinya adalah orang yang sangat pengecut. Kini ia pun melampiaskan emosinya dengan menghajar Bailang. Meskipun sesaat, ucapan Bailang yang tidak ingin menyerahkan api penyucian ke tangan yang salah juga mengingatkannya dengan apa yang dikatakan Sun Wukong. Tak lama setelah itu, salah satu anggota Jinggang yang diperintahkan untuk menangkap Bailang pun muncul. Salah satu Jinggang itu membawa 2 anak buah yang langsung ia perintahkan untuk menangkap Bailang. Tentu Bailang pun melakukan perlawanan dan tak ingin menyerahkan api penyucian. Sedangkan Biksu Tong yang sudah pasrah hanya diam karena tak ingin ikut campur. 2 prajurit tentu saja sudah membuat Bailang kewalahan. Sampai akhirnya dalam kondisi yang terdesak, ia berhasil menggunakan kekuatan Yuzong untuk mengalahkan mereka. Kini giliran Jingganglah yang turun tangan secara langsung. Namun ternyata serangan Bailang sebelumnya sangat menguras energinya. Ia pun sama sekali tak bisa melakukan perlawanan untuk menghadapi Jinggang tersebut. Meskipun sudah dihajar habis-habisan, dengan seluruh sisa tenaganya Bailang tetap berusaha melindungi api penyucian tersebut. Sementara itu Biksu Tong merasa sangat kesal karena ia harus mengalami trauma ini lagi. Tak lama setelah itu ia ditemui oleh Xiaoyi yang merupakan perwujudan dari api penyucian. Xiaoyi mengatakan agar tidak menyerahkan dirinya kepada Kaisar Langit. Dari sini terungkap bahwa ia sebenarnya sudah memperingatkan hal ini kepada Sun Wukong saat itu melalui mimpi. Namun Biksu Tong malah menganggap kalau hal itu adalah bisikan iblis yang hanya ingin mengganggu. Meskipun pada akhirnya ia pun menyesal karena tidak mendengarkan peringatan Wukong waktu itu. Kembali ke tempat Bailang, di sana ia masih diajar habis-habisan oleh anggota Jinggang. Sampai ia pun berteriak meminta tolong kepada Biksu Tong agar bertindak.
Sontak hal ini membuat Biksu Tong teringat dengan Wukong yang dulu meminta hal yang sama. Karena tak ingin mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya, Biksu Tong pun kembali bangkit dan segera datang untuk membantu Bailang. Ia pun bertekad untuk menulis ulang sejarah dengan bersedia untuk melakukan perjalanan kembali demi mengembalikan api penyucian ke tempat asalnya. Ternyata Biksu Tong juga merupakan seorang fighter yang sangat kuat. Ia bahkan mempersilahkan Jinggang itu untuk segera pergi agar kekalahan tidak mempermalukannya. Merasa diremehkan, Jinggang itu pun sangat emosi dengan mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Begitu pula Biksu Tong yang membuat pertarungan mereka berlangsung sangat sengit. Di sisi lain, Baila yang sudah kehabisan tenaga mengingat kembali masa lalunya saat diselamatkan oleh Xiaoyi menggunakan kalung giok yang hingga sekarang masih ia kenakan. Kemudian ia juga sangat dekat dengan Raja Naga, bahkan sudah menganggap suku naga sebagai keluarganya sendiri. Sayangnya sekarang seluruh suku naga sudah lenyap karena dibantai dengan kejamnya oleh para dewa. Hal ini kemudian memicu amarahnya sehingga ia bisa kembali mengeluarkan kekuatan roh naga Yuzong untuk mengalahkan Jinggang tersebut. Singkat cerita, mereka pun sepakat untuk melakukan perjalanan ke barat untuk mengembalikan api penyucian. Sebelum pergi, Biksu Tong mengajak Bailang mampir ke sebuah kuil tua di pinggiran kota. Yang ternyata di sanalah tempat Biksu Tong menyimpan barang-barang dari perjalanan 16 tahun yang lalu. Mereka pun mengambil barang-barang yang dibutuhkan untuk mendukung perjalanan mereka. Tidak hanya barang, di sana Biksu Tong juga menyimpan seekor naga bernama Ause, yang merupakan pangeran ketiga dari Istana Naga Laut Timur. Dulu Ause juga berperan penting dalam perjalanan ke barat dengan wujudnya yang menjadi kuda putih sebagai kendaraan dari Biksu Tong. Diceritakan jauh sebelum perjalanan dimulai, Ause sangatlah liar yang sama sekali tak menghargai kehidupan. Ia banyak membunuh manusia hanya untuk bersenang-senang. Karena itulah Dewa Sangsin mengubahnya menjadi seekor kuda untuk menemani Biksu Tong melakukan perjalanan ke barat demi memperbaiki sikapnya. Namun setelah perjalanan selesai, sifat Ause tak berubah sedikit pun. Ia masih sangat liar, suka membunuh dan berbuat onar. Oleh karena itu, Biksu Tong merampalkan sebuah mantra dan menusukkan 3 jarum untuk menekan kekuatan Ause, lalu mengurungnya di kuil ini. Biksu Tong mengatakan kalau Ause pasti akan berguna dalam perjalanannya kali ini. Lantas ia pun menyuruh Bailang untuk mencabut 3 jarum untuk membebaskannya. Sayangnya selama 16 tahun ini Ause masih sama saja. Setelah terlepas, ia malah menyerang Bailang dan hendak pergi untuk membunuh banyak manusia lagi. Beruntung ternyata Biksu Tong sudah memperhitungkan hal ini. Terlihat sebelum sempat pergi, Ause perlahan mulai berubah lagi ke mode kudanya. Terungkap bahwa 3 jarum itu tidak hanya menekan kekuatannya, namun juga mencegah mantra yang mengubahnya kembali ke wujud kuda. Kini setelah jarum itu dicabut, ia kembali menjadi kuda dan tak ada pilihan lain selain ikut dengan Biksu Tong. Di waktu yang bersamaan, anggota Jinggang lain datang ke kota Chang'an untuk menghampiri anggota Jinggang yang sudah dikalahkan sebelumnya. Dari sini terungkap bahwa selama ini hubungan ke-8 Jinggang cukup baik dengan Biksu Tong. Mereka sering datang hanya untuk minum teh bersama. Sangat disayangkan karena masalah ini mereka harus bermusuhan demi memperebutkan api penyucian atas perintah dari Kaisar Langit. Besoknya diperlihatkan Biksu Tong bersama Bailang yang sudah berjalan cukup jauh. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah kedai. Pemilik kedai segera menawarkan hidangan utama mereka, yaitu sebuah roti daging yang nampaknya sangat lezat. Namun Biksu Tong menolak dan hanya memesan teh dan buah-buahan. Ternyata Biksu Tong sudah merasakan hal yang aneh semenjak ia menginjakan kakinya di kedai ini. Ia dapat melihat pengunjung lain yang terpengaruh oleh sebuah sihir setelah memakan roti daging tersebut. Ause yang mengamati dari kejauhan pun juga merasa demikian. Si pemilik kedai bersama para anak buahnya pun segera bertindak setelah mengetahui Biksu Tong yang tidak terjebak dengan rencananya. Ia lantas menjerat dan membawanya ke bawah tanah yang merupakan markas dari para siluman ini. Melihat hal itu, Ause pun tak tinggal diam. Merasa tak ada pilihan lain, ia pun berusaha membantu sebelum wujudnya kembali ke bentuk kuda.
hindarkan. Namun sayangnya Aosu tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya karena 3 jarum besi yang masih tertancap di tubuhnya. Bahkan ia sendiri kesulitan fokus karena terus menghitung sisa waktu yang ia miliki sampai kembali ke wujud kuda jika jarum itu dilepas. Hingga pada akhirnya dengan tangannya sendiri ia pun mencabut 3 jarum itu demi mengalahkan siluman tersebut. Di dalam tanah, Biksu Tong terpisah dengan Bailang. Diperlihatkan Biksu Tong bertemu dengan seorang anak yang juga sedang terperangkap. Anak itu pun lantas mengikuti Biksu Tong karena Biksu Tong memancarkan sebuah cahaya yang mencegah makhluk jahat bisa mendekat. Selain itu, Biksu Tong juga berusaha mencari tahu asal-usul dari siluman di tempat ini. Diceritakan pada awalnya, tempat ini adalah sebuah desa. Suatu ketika, seorang ibu melahirkan bayi yang sangat mengerikan, diduga adalah jelmaan dari iblis. Sang suami pun berusaha melindungi keluarganya dari amukan warga yang hendak membunuh bayinya. Hingga rumahnya dibakar dan sang suami pun tewas dalam insiden tersebut. Dengan kebencian hati yang sangat mendalam, mengubah ibu itu menjadi siluman yang memangsa manusia. Di sisi lain, Bailang berhasil menemukan lokasi dari sang siluman bersama anaknya yang juga menjadi siluman. Terjadilah pertarungan yang lumayan sengit. Dengan kekuatan roh naganya, Bailang berhasil membakar anak siluman tersebut, membuat sang ibu sangat murka dan berniat membunuh Bailang. Di saat-saat genting beruntung Biksu Tong datang untuk membantunya, begitu pula dengan Aosu. Sehingga akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan siluman tersebut. Menjelang kematiannya, sekilas terlihat siluman itu yang mengingat kembali kenangan indah saat ia masih menjadi manusia. Lalu Biksu Tong mendoakannya agar kelak siluman tersebut bisa bereinkarnasi menjadi manusia dan memperoleh kebahagiaan di kehidupan selanjutnya. Setelah keluar dari bawah tanah, mereka mencari anak kecil yang Biksu Tong temui sebelumnya yang entah lari kemana. Akan tetapi tak lama setelah itu, mereka kembali didatangi oleh anggota Jinggang yang memburu Bailang. Kali ini bukan cuma satu, namun ada 4 jinggang sekaligus. Untungnya salah satu jinggang memutuskan untuk tidak ikut bertarung sehingga pihak Biksu Tong seimbang dari segi jumlah. Meskipun begitu, Bailang masih saja kesulitan menghadapi salah satu jinggang yang memang berada di level yang berbeda. Serangan-serangan fatal pun Bailang terima hingga membuat tulang-tulangnya bergeser. Namun di saat terdesak, Bailang meluapkan seluruh emosinya dan berhasil melepaskan kekuatan tersembunyi di dalam dirinya. Hal ini sontak membuat keadaan menjadi berbalik, jinggang itu pun berhasil dikalahkan. Sementara itu, Biksu Tong terlihat sangat kesulitan berhadapan dengan jinggang yang ia lawan. Ia pun terkunci yang membuatnya tak bisa bergerak. Melihat Biksu Tong yang sudah tidak berdaya, membuat Aosu berpikir untuk menghabisinya agar kutukannya bisa hilang. Namun secara mengejutkan ia berubah pikiran dan malah menyerang jinggang itu dengan alasan kebenciannya kepada para dewa jauh lebih besar. Lalu mereka juga melawan jinggang pengguna teknik segel. Beruntung Aosu dengan kekuatannya mampu mengalahkan jinggang tersebut. Sayangnya masih terlalu awal untuk merayakan kemenangan mereka, karena Dewa Sangsin, dewa yang paling ditakuti pun tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Aosu berhasil ia ringkus menggunakan cengkeraman burung Kochiyose-nya. Sementara Biksu Tong juga dibuat tidak berdaya dengan dimasukkannya ke dalam ilusi tiada akhir.
让那里美艳不可方物的人鱼吧，最仁慈的处罚了。 Dan Bailang yang mencoba melawan, ia ikat ke pilar api tiga rasa, di mana jika ia melawan maka api tersebut akan semakin panas. Di saat-saat genting ketika api penyucian hendak diambil, Bisu Tong pun kembali bangkit setelah berhasil terlepas dari ilusi tiada akhir. Dengan lantang ia mengatakan bahwa kali ini ia tidak akan gagal lagi. Ia tak akan jadi pengecut dan tak akan membiarkan muridnya disakiti. Ia pun menantang Dewa Sangsin untuk duel melawannya. 你是第一个向我挑战的凡人。废话少说，来吧！ Tetapi sebelum pertarungan dimulai, Bailang dapat lolos dari pilar api. Ternyata ia diselamatkan oleh anak kecil sebelumnya yang ternyata adalah jelmaan dari Dewa Rulai yang 16 tahun lalu merebut api penyucian dan memberikannya kepada Raja Naga. Kini setelah pulih, ia pun berniat membantu Biksu Tong untuk mengembalikan api penyucian. Singkat cerita, mereka berdua pun sepakat untuk bertarung menggunakan satu gerakan saja. Jika Dewa Rulai kalah, maka ia akan mundur dan tak akan ikut campur lagi. Begitu pula sebaliknya. Terjadilah pertarungan antar keduanya. Dewa Sangsin segera terbang ke langit bersiap menggunakan jurus terkuatnya, sebuah patung raksasa dengan 1000 pukulan. Sedangkan Dewa Rulai yang tak ingin kalah juga menggunakan teknik terkuatnya untuk memblokade serangan tersebut. Sampai akhirnya karena terlalu fokus memperkuat serangan, Dewa Sangsin pun lengah dan dimanfaatkan Dewa Rulai untuk melepaskan serangan dari jarak dekat. Alhasil Dewa Rulai lah yang berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dengan kekalahan itu, Dewa Sangsin pun bersedia kembali ke Istana Langit bersama para jigang lainnya, meskipun sambil menggerutu kalau lain kali mereka tak akan seberuntung ini. Sementara Biksu Tong juga bersiap melanjutkan perjalanannya. Namun Dewa Rulai harus berpisah karena pertarungan tadi sangat menguras energinya. Kini sebentar lagi bayangannya akan segera lenyap. Sementara ternyata tubuh aslinya masih bersemedi di suatu tempat. Dewa Rulai juga memberikan kalung tasbihnya kepada Biksu Tong agar mereka bisa terus terhubung. Dan perjalanan pun kembali mereka lanjutkan. Sembari berjalan, Biksu Tong menceritakan mengenai murid-muridnya yang dulu mengawalnya ke barat kepada Bailang. Sayangnya setelah perjalanan usai, mereka berpisah dan sudah tidak saling berhubungan lagi. Biksu Tong juga mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan melewati wilayah dari klan Babi yang merupakan kampung halaman dari Cupatkai. Ia berharap bisa bertemu dengan murid lamanya tersebut, lalu mengajaknya ikut dalam perjalanan kali ini. Sementara itu Raja Rahu, pemimpin dari klan Ashura, tengah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin siluman lainnya. Mereka membicarakan mengenai perjalanan Biksu Tong yang sebentar lagi akan melewati wilayahnya. Begitu pula para dewa yang mengejar api penyucian. Para pemimpin siluman ini memang menjadi musuh bebuyutan dari Kerajaan Langit. Mereka berencana memanfaatkan momen ini untuk menyerang para dewa. Kembali ke tempat Biksu Tong yang ternyata sudah sampai di kampung halaman dari Cupatkai. Melanjutkan ceritanya, seingatnya Cupatkai adalah pewaris tahta dari klan Babi. Seharusnya setelah perjalanan ke barat sekarang ia sudah menjadi pemimpin di tempat ini. Namun tak sesuai dugaannya, mereka malah bertemu Cupatkai di jalan yang tengah dibully oleh penduduk lain. Ketika melihat Biksu Tong, Patkai malah ketakutan dan langsung berlari. Terungkap bahwa Patkai ternyata tidak menjadi pemimpin dari klan Babi. Di sini ia hidup sendiri yang nampak sangat sederhana. Ia lalu menceritakan kembali peristiwa di Istana Langit 16 tahun yang lalu. Dalam insiden tersebut jugalah Patkai mendapatkan serangan dari Dewa Sangsin yang mematahkan taringnya. Padahal bagi klan Babi taring adalah kebanggaan terbesar. Tentu saja ketika pulang tanpa taringnya, Cupatkai langsung mendapatkan caci makian dan dicap sebagai pecundang. Hal ini membuat kepercayaan dirinya hilang dan hidup sebagai gelandangan di desanya sendiri. Sementara itu, Yongli, adik dari Cupatkai, maju sebagai pemimpin dari klan Babi, menjadi penguasa di kota serta merebut senjata dan menyandera istrinya di dalam istana. Semenjak itulah Patkai pun menjalani hari-harinya yang sangat menyedihkan. Setelah mendengarkan semua itu, Biksu Tong pun berusaha memberi Patkai motivasi untuk mengembalikan kepercayaan dirinya, lalu mengajaknya untuk melakukan perlawanan demi menyelamatkan sang istri. Malam harinya berangkatlah mereka berempat ke kediaman Yongli.
Namun di sana mereka langsung diserang oleh para pasukan klan babi. Pertarungan pun tak terhindarkan. Para petarung dari klan babi sangatlah kuat serta jumlahnya yang sangat banyak. Bailang dan Ause pun terlihat sangat kewalahan menghadapi mereka. Ditambah lagi Yongli juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa kuat. Ia menyerap energi alam yang membuat kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Bahkan Ause dengan kekuatan naganya sama sekali tidak punya kesempatan untuk bisa menang. Menyaksikan hal itu, Patke pun mulai angkat bicara. Ternyata secara diam-diam ia sengaja menjebak Biksu Tong dan yang lainnya agar datang ke tempat ini. Ia telah membuat kesepakatan dengan Yongli untuk memberikan api penyucian yang akan ditukar dengan istrinya. Sontak semuanya pun sangat terkejut dan sangat kecewa dengan Chu Patkai. Namun Patke berulang kali memohon agar Yongli tidak menyakiti siapapun. Tetapi Yongli mengingkari janjinya. Tidak hanya menginginkan api penyucian, ia juga berniat memakan daging Biksu Tong. Tanpa memperdulikan ucapan dari kakaknya tersebut, dengan sekuat tenaga Yongli pun maju untuk membunuhnya. Untung saja dengan sigap Biksu Tong dapat menahan serangan tersebut. Lalu ia memarahi Patke yang benar-benar sudah kehilangan kepercayaan dirinya hanya karena kehilangan taring. Barulah setelah melihat pengorbanan dari sang guru, perlahan-lahan semangat Patke pun mulai bangkit. Ia sangat marah karena adiknya sudah jauh melewati batasannya, merebut tahta, senjata, istri, bahkan menyakiti gurunya. Patke yang awalnya hanya pasrah akhirnya memiliki keberanian untuk merebut senjatanya kembali. Ternyata selama ini Patke yang selalu menganggap rendah dirinya sendiri karena taringnya yang tak pernah tumbuh, kini menyadari bahwa ketidakpercayaan dirinya lah yang menghambat taringnya untuk tumbuh kembali. Berkat motivasi yang diberikan oleh Biksu Tong, Patke pun mendapatkan kepercayaan dirinya, lalu menyerap energi alam untuk memasuki wujud terkuat dan berhasil menumbuhkan taring yang menjadi kebanggaannya. Akhirnya Patke pun memiliki keberanian untuk menantang Yongli bertarung 1 lawan 1. Dan dengan kekuatannya sekarang, ia pun berhasil mengalahkan adiknya tersebut. Di puncak pertarungan sebenarnya Patke berniat membunuh Yongli. Namun tiba-tiba istrinya datang yang membuat Patke sangat senang dan tak tahan untuk memeluknya demi melepaskan rindu selama bertahun-tahun. Sayangnya sekali lagi ia harus menelan kenyataan pahit karena ternyata sang istri menyembunyikan pisau dan berniat membunuhnya. Dari sini pun terungkap bahwa sang istri sebenarnya tidak benar-benar disandra. Sedari awal ia sudah berselingkuh dengan Yongli karena tak tahan dengan sikap Patke yang menurutnya kekanak-kanakan, egois dan sangat menyebalkan. Tentu Patke pun sangat terkejut mendengar ucapan pahit dari istrinya tersebut. Ia lantas naik pitam lalu mengangkat senjatanya untuk menghabisi istrinya tersebut. Namun ia tak sampai hati melukai wanita yang amat ia cintai, sehingga dengan isak tangis yang keras ia pun bergegas lari meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Patke pun curhat kepada Biksu Tong mengenai keresahan hatinya. Ia merasa kalau ia ini adalah orang yang benar-benar bodoh. Tentu saja Biksu Tong masih berusaha memberinya semangat dengan mengatakan kalau setiap orang pasti pernah bodoh di saat hidupnya. Tugas kita hanya mengambil hikmahnya dan terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mendengar hal itu, nampaknya Chu Patke pun mulai bisa menerima dirinya. Terlihat dengan canda tawa ketika mengingat dulu banyak siluman cantik yang ingin menikahi Biksu Tong. Singkatnya, Biksu Tong pun bertanya sekali lagi apakah Patke bersedia ikut dalam perjalanan kali ini. Patke pun bersedia, namun ia memintanya menunggu sejenak karena ada urusan yang masih belum ia selesaikan. Ternyata ia datang menemui adik dan istrinya. Akan tetapi kali ini Patke sudah bisa menerima hal tersebut. Ia justru mendoakan mereka agar bisa harmonis dan selalu hidup bahagia. Tetapi sebelum pergi, Patke meminta agar diizinkan memeluk sang istri untuk terakhir kalinya.
Setelah memberikan gesekannya yang terakhir, ia pun tertawa lepas dan segera berangkat menyusul rombongan biksu Tong yang sudah menunggu kedatangannya. Sementara itu di sebuah taman kerajaan langit, terlihat Kaisar Langit yang sangat kesal setelah tahu kalau Dewa Rulai masih hidup. Kita kemudian dibawa flashback ke masa lalu, mengingat kembali kejadian saat Dewa Rulai mempergoki Kaisar Langit yang sedang menyerap energi dari api penyucian. Dewa Rulai yang menentangnya lantas berusaha merebut api penyucian tersebut menggunakan kekuatan penuhnya yang membuat pertarungan mereka tak terelakkan. Ia pun bertekad untuk menegakkan kebenaran meskipun nyawanya menjadi taruhan. Sampai akhirnya Dewa Rulai pun berhasil mengambilnya meskipun ia terluka parah. Kini setelah mengetahui Dewa Rulai yang masih hidup pasca pertarungan itu dan mulai bergerak, Kaisar Langit pun tak bisa tinggal diam. Di malam harinya, rombongan biksu Tong memutuskan untuk beristirahat. Di waktu senggangnya, biksu Tong melatih Bailang dengan cara menyuruhnya menangkap roh burung yang ia keluarkan. Terlihat Bailang yang sudah berusaha keras bergerak cepat sangat kesulitan untuk menangkapnya. Hal tersebut karena ini bukanlah latihan kecepatan, melainkan melatih ketenangan pikiran. Dengan pikiran yang tenang, si burung tak akan merasa terancam sehingga akan mudah masuk ke dalam genggamannya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Aosa penasaran dengan kekuatan roh naga milik Bailang, membuatnya bertanya dari mana ia mendapatkan kekuatan tersebut. Bailang lalu mengatakan bahwa ia memperolehnya dari orang suku naga yang bernama Yuzong, yang merupakan putra dari salah satu raja naga. Mendengar jawaban itu sempat membuat ekspresi Aosa berubah seakan ia memiliki hubungan dengan Yuzong. Namun ia enggan mengatakannya kepada Bailang. Di tempat lain, seorang dewa bernama Qi Guantian yang merupakan jenderal dari gerbang timur sekaligus guru dari para Jinggang tengah berbicara dengan seorang pria bertopeng yang nampaknya tidak asing. Dan benar saja, ia adalah salah satu murid biksu Tong yang bernama Sa Wuqing. Diceritakan dulu saat insiden di Istana Langit, Dewa Sangsin menyerangnya dan menghapus ingatannya. Hal ini membuat Wuqing tidak lagi mengingat jati dirinya yang kemudian dijadikan murid oleh dewa ini. Berdasarkan perintah dari Dewa Sangsin untuk merebut kembali api penyucian, ia menyuruh Wuqing untuk membantunya menyelesaikan perintah tersebut. Kembali ke tempat biksu Tong yang melanjutkan perjalanannya. Di bawah teriknya panasnya gurun pasir, mereka kehabisan air minum. Mereka pun memutuskan mengikuti Aosa yang memiliki kemampuan indera sangat tajam untuk mendeteksi sumber air. Namun tiba-tiba hal aneh pun mulai terjadi. Dan benar saja, ternyata Wuqing sudah berada di sana dengan jurus ilusi untuk menjebak mereka. Singkatnya, biksu Tong dan yang lainnya pun sadar kalau mereka telah masuk ke dalam sebuah ilusi. Lantas mereka sepakat untuk berpencar demi menemukan pengguna dari jurus ilusi tersebut. Namun ilusi ini nampaknya sangat kuat. Setelah berjalan cukup lama, mereka sama sekali tak menemukan dalangnya. Sementara itu ternyata ilusi ini dapat mempengaruhi pikiran seseorang untuk membangkitkan sifat jahatnya. Hal ini membuat Cupake dan Aosa beradu mulut, saling memaki dan berujung perkelahian. Sama halnya dengan biksu Tong yang juga termakan ilusi tersebut, berusaha membujuk Bailang untuk menyerahkan api penyucian kepada dirinya. Untung saja setelah melihat cahaya dari api penyucian, ia pun berhasil lepas dari pengaruh ilusi. Sampai akhirnya Wuqing pun menampakkan dirinya karena sebenarnya ilusi itu juga tidak bisa bertahan lama. Ia memutuskan menggunakan rencana kedua, yaitu menggunakan serangan fisik untuk merebut api penyucian tersebut. Terlihat Bailang yang sangat kesulitan menghadapinya karena kemampuan Wuqing yang bisa mengubah tubuhnya menjadi pasir membuatnya tak bisa disentuh. Ditambah lagi karena kekuatan dasarnya adalah pengendali pasir, jelas ia sangat diuntungkan bertarung di gurun seperti ini. Bailang yang sudah sangat terdesak akhirnya mulai memahami cara kerja kekuatan dari roh naga dan berhasil menggunakannya untuk mengalahkan Wuqing. Tubuh fisiknya pun hancur, menyisakan topeng yang kemudian disegel oleh biksu Tong ke dalam sebuah kantong. Dengan ini perlahan ilusi pun mulai menghilang sehingga Patke dan Aosa pun berhenti bertarung. Setelah itu biksu Tong pun mulai merapalkan sebuah mantra untuk berusaha membuka kembali ingatan dari Wuqing. Proses ini memakan waktu cukup lama sehingga ia sama sekali tak bisa diganggu.
Sayangnya Jenderal Timur tiba-tiba muncul yang memang sudah menunggu momen tersebut. Ia lantas memerintahkan anggota Jinggang yang ia bawa untuk menyerang Biksu Tong. Majulah Pat Kei, Bai Lang, dan Ause untuk menghadapi mereka. Di luar dugaannya, kemampuan para murid Biksu Tong ternyata sudah meningkat lumayan drastis. Mereka nampak dengan mudah mengalahkan para anggota Jinggang tersebut, sehingga tak ada pilihan lain. Jenderal Timur pun berniat menyelesaikan tugas ini dengan tangannya sendiri. Tidak hanya perubahan fisik yang menjadi kemerahan, kekuatan dibarengi kecepatannya juga meningkat secara signifikan. Hal ini membuat Bai Lang sama sekali tak punya peluang untuk menang. Begitu pula Ause dengan serangan terkuatnya tak mampu menembus pertahanan dari sang dewa. Serangan kejut dari Pat Kei pun juga dapat ditangani dengan sangat mudah. Di waktu yang bersamaan, Biksu Tong pun berusaha keras untuk menyadarkan dan mengembalikan ingatan dari Wu Qing. Diperlihatkan Wu Qing yang terjebak di dalam alam bawah sadarnya merasa kalau ia sudah tertidur sangat lama. Ia pun segera berlari mencari jalan keluar karena mendengar suara yang tak asing yang terus memanggil namanya. Sayangnya Biksu Tong sudah kehabisan waktu karena Jenderal Timur dengan cepat bergerak ke arahnya dan melepaskan serangan yang sangat kuat. Akibatnya proses itu pun gagal dan Wu Qing kembali bebas di bawah perintah dari Jenderal Timur. Berniat menyelesaikan tugasnya, ia pun langsung menyerang Biksu Tong dengan menusukkan sebuah pedang tepat ke dadanya. Namun ternyata kita dikejutkan dengan Biksu Tong yang masih sehat walafiat karena apa yang Jenderal Timur baru saja lihat hanyalah sebuah ilusi. Terungkap bahwa ternyata Biksu Tong bisa menyelesaikan tugasnya lebih awal, sehingga Wu Qing yang telah mendapatkan ingatannya kembali kini menjadi berpihak kepadanya. Pertarungan pun kembali terjadi. Giliran Wu Qing berhadapan Bai Wan dengan Jenderal Timur. Walaupun ia diuntungkan bertarung di tempat berpasir, nampaknya Jenderal Timur masih belum mampu ia kalahkan. Bahkan Wu Qing dengan ilusi terkuatnya dapat dipatahkan dengan mudah oleh Jenderal Timur dengan kekuatan matanya. Ia juga berhasil melihat tubuh asli Wu Qing, sehingga dengan mudah ia dapat melancarkan serangan yang efektif. Namun Wu Qing yang masih belum menyerah sekali lagi mengeluarkan teknik samurai pasirnya. Itu pun masih belum cukup untuk melukai Jenderal Timur sedikit pun. Jurus elemen api yang dilancarkan dewa tersebut dengan mudahnya bisa menghancurkan monster pasir milik Wu Qing. Namun ternyata Wu Qing sudah menyadari perbedaan kekuatan mereka sejak awal dan sama sekali tak bermaksud untuk menang. Benar saja, di sisi lain terlihat Ause, Pat Kei, dan Bai Lang yang menyandera para Jinggang yang sudah tak berdaya. Tujuan Wu Qing hanya untuk mengulur waktu dan mengalihkan perhatian dari Jenderal Timur saja. Kini Biksu Tong pun menawarkan negosiasinya untuk melepaskan para anggota Jinggang hanya jika ia dibiarkan melanjutkan perjalanan. Jenderal Timur pun setuju dengan tawaran tersebut karena ternyata ia sangat menyayangi para muridnya. Tak hanya itu, ia juga menawarkan kembali kepada Wu Qing untuk menjadi muridnya. Namun Wu Qing menolaknya karena ia lebih memilih ikut dengan Biksu Tong untuk melakukan perjalanan ke barat. Sebelum pergi, ia pun memberikan penghormatan terakhirnya dan berterima kasih atas didikannya selama 16 tahun ini. Setelah kembalinya para dewa ke langit, mereka pun sepakat untuk melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Wu Qing pun mengungkapkan rahasia langit mengenai jiwa Sun Wukong yang ternyata masih hidup. Meskipun tubuhnya sudah dihancurkan, namun para dewa menyegel jiwanya jauh di dalam samudra. Seharusnya jika jiwanya dilepas, maka Sun Wukong bisa terlahir kembali. Mendengar hal itu, mereka pun sepakat untuk pergi menuju Laut Cina Selatan demi menyelamatkan Sun Wukong yang disegel di sana. Singkat cerita, sampailah mereka di pesisir pantai Cina Selatan. Terlihat pilar-pilar raksasa yang digunakan sebagai alat untuk menekan kekuatan Sun Wukong, pencegahnya agar tetap tersegel. Berdiskusilah mereka untuk memutuskan siapa yang akan menyelam untuk membebaskan Sun Wukong. Biksu Tong dan Pat Kei tak berpengalaman sedikit pun, apalagi Wu Qing yang merupakan siluman pasir yang tak tahu apa-apa soal laut. Namun Bai Lang bukanlah satu-satunya harapan karena ternyata Ause juga sangat mahir dalam menyelam.
Bahkan kekuatannya akan meningkat drastis jika ia berada di dalam air. Belum selesai membujuk Ause, mereka pun dikejutkan oleh kemunculan Raja Naga Laut Selatan beserta ketiga putranya berniat menghadang mereka. Terlihat Ause yang seakan menghindari pertemuan tersebut karena terungkap kalau Ause punya masa lalu yang kurang menyenangkan dengan mereka. Diceritakan Awilong, putra sulung dari Raja Naga Laut Selatan, dahulu sering sekali membuli Ause saat masih kecil. Bahkan sekarang pun masih sama, ia merendahkan Ause dengan kata-kata kasarnya. Sedari dulu, Ause ini hanyalah pecundang yang tak berguna, bahkan sampai mendapatkan kutukan menjadi hewan peliharaan milik Biksu Tong. Mendengar hal itu sontak membuat Ause sangat marah. Ia pun kemudian mengeluarkan kekuatan terkuatnya untuk memulai pertarungan. Akan tetapi Biksu Tong mengambil alih pertarungannya dan menyuruh Ause agar fokus saja menyelam untuk menyelamatkan Sun Wukong, sedangkan Bailang sudah lebih dulu masuk ke dalam air. Berbeda dari kebanyakan film Wukong yang menjadikan Biksu Tong sebagai beban, di sini diperlihatkan Biksu Tong dengan kemampuan fightingnya yang lumayan bisa diandalkan. Dengan cepat putra sulung dari Raja Naga bisa ia pukul mundur. Ause yang bergegas masuk ke dalam air sempat dihadang oleh Raja Naga. Raja Naga pun mencoba menyerang mentalnya dengan mengatakan bahwa Ause adalah aib bagi klan naga karena sikap liarnya. Beruntung dengan sigap pula Biksu Tong berhasil mengatasi Raja Naga sehingga Ause sukses masuk ke dalam air, meskipun putri dari Raja Naga yang bernama Aoling bergegas menyusulnya. Di dalam air, Bailang sempat panik karena sudah banyak prajurit Istana Naga yang menghadangnya. Di saat itu juga Ause muncul membantu dan berhasil mengalahkan mereka semua. Sedangkan Aoli yang tadi menyusul ternyata hanya mengamati mereka saja. Ause pun juga berkata bahwa ia tak ingin menyakiti Aoling. Kembali ke permukaan, diperlihatkan Biksu Tong yang sangat kewalahan melawan fighter sekelas Raja Naga. Berulang kali ia mendapatkan pukulan telak hingga terlempar ke dalam air. Kucing pun tak tinggal diam, segera bergerak cepat untuk menebang pepohonan di sana, lalu melemparnya ke Biksu Tong untuk dijadikan sebagai pelampung, mengingat Biksu Tong yang tak bisa berenang. Raja Naga lalu mengatakan kalau pilar-pilar ini bukan hanya digunakan untuk menekan kekuatan Sun Wukong, namun juga melemahkan jiwanya agar Sun Wukong tak bisa dilahirkan kembali. Tentu mengetahui hal itu membuat Biksu Tong sangat emosi. Ia pun mengungkapkan penyesalannya dulu ketika ia merapalkan mantra untuk membantu para dewa menangkap Wukong. Pertarungan ronde kedua pun ia mulai. Diperlihatkan Biksu Tong yang mulai bisa mengimbangi Raja Naga, bahkan setelah Raja Naga menggunakan zirah petirnya. Memaksanya menggunakan wujud naga demi mengalahkan Biksu Tong. Di waktu yang bersamaan, Patke juga tengah serius bertarung melawan putra kedua dari Raja Naga. Tiba-tiba terlihat satu persatu pilar di sana yang mulai runtuh. Dan benar saja, karena di dasar laut, Ause berhasil menjalankan rencananya menghancurkan pilar-pilar tersebut. Sementara Bailey yang sama sekali tak bisa membantu, diberitahu Ause kunci untuk menggunakan kekuatan roh naga Yuzong yang ada di dalam dirinya. Hal ini ternyata berkaitan dengan latihan yang diberikan Biksu Tong sebelumnya mengenai ketenangan pikiran. Untuk menguasai roh naga, Bailang haruslah menenangkan pikirannya dan bersatu dengan alam. Sampai akhirnya dengan arahan dari Ause, Bailang pun berhasil mengeluarkan kekuatan roh naganya untuk membantu menghancurkan satu persatu pilar tersebut. Melihat kekuatan Bailang sedikit mengingatkan Ause dengan sosok Yuzong yang dulu memiliki hubungan dengannya. Singkat cerita, Bailang pun bertemu dengan Sun Wukong dengan banyak pilar yang menancap di tubuhnya. Wukong pun mempertanyakan bagaimana Bailang bisa sampai ke sini dan dari mana ia mendapatkan api penyucian yang ia bawa. Bailang lantas menceritakan semuanya tentang rencana pengembalian benda tersebut, termasuk rekan-rekannya yang berjuang di atas sengaja datang untuk membebaskannya. Lalu Wukong memberitahu Bailang bahwa dari semua pilar ini ada sebuah pedang yang benar-benar menekan kekuatannya. Lantas ia pun menyuruh Bailang agar mencabut pedang itu agar ia bisa bebas. Namun tiba-tiba datanglah putra sulung Raja Naga yang langsung menikam Ause. Untung saja ia masih bisa selamat dan menyuruh Bailang bergerak cepat untuk mencabut pedang yang dimaksud. Aoling kemudian juga datang, tetapi malah mempertanyakan mengapa kaum naga harus tunduk kepada perintah langit.
Dari sini Yilong pun menjelaskan rencananya yang ingin menaklukkan seluruh istana naga dari keempat penjuru. Ia sangat yakin kaum naga akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik jika dipimpin oleh ayahnya, yaitu Raja Naga Laut Selatan. Bahkan ia mengungkapkan kalau Raja Naga Laut Selatanlah yang memberitahu Kaisar Langit mengenai keberadaan api penyucian yang disembunyikan di Gunung Tianyu. Sementara di atas, Raja Naga menghentikan serangannya karena yang ia lakukan sejauh ini ternyata hanya untuk mengulur waktu. Dan benar saja, tak lama setelah itu datanglah sang jenderal perang Kerajaan Langit, Dewa Erlang bersama para pasukan langit. Untuk menghindari pertumpahan darah yang sia-sia, Dewa Erlang pun menawarkan dua pilihan. Pertama yaitu ikut dengannya ke langit untuk menyerahkan api penyucian, atau kedua ikut dengannya hanya dengan kepala. Namun Biksu Tong pun membuat pilihannya sendiri, yakni melanjutkan perjalanannya untuk mengembalikan api penyucian. Ia mengungkapkan penyesalannya di masa lalu karena sifat pengecutnya yang menyerah sebelum berusaha. Untuk menebus kesalahannya di masa lalu, ia pun kini menantang Dewa Erlang untuk bertarung demi mempertahankan pilihannya. Dilancarkanlah serangan pertama. Dewa Erlang menggunakan tombak apinya langsung melesat ke tubuh Biksu Tong. Serangan itu terlalu kuat yang membuat Biksu Tong terluka. Beruntung serangan kedua berhasil Wucing Tangkis yang datang membantu gurunya. Giliran Biksu Tong yang mendapatkan celah segera membalas serangan Dewa Erlang dengan tinju terkuatnya, disusul serangan kejut dari Parke dengan senjata andalannya. Nampaknya serangan kombinasi mereka cukup untuk merepotkan Dewa Erlang. Di sisi lain, Yilong, putra sulung Raja Naga Laut Selatan, masih saja memanas-manasi Aose dengan mengingatkannya tentang masa lalu. Diceritakan dulu saat masih di akademi, Aose lah murid yang terlemah. Yilong dengan bakatnya menjadi murid yang pertama menguasai teknik roh naga, sedangkan Aose dibully yang bahkan belum bisa terbang. Disinilah peran Yuzong muda yang datang membela Aose. Ia juga merupakan murid yang berbakat di akademi tersebut. Berbeda dari Yilong yang sangat angkuh, justru ia sangat ramah membuatnya menjadi teman pertama dari Aose. Ia memberikannya semangat, juga tak keberatan mengajari Aose terbang serta banyak hal lainnya. Ia pernah berkata kalau Aose bukanlah sampah seperti yang dibilang orang-orang. Justru ia bisa melihat potensi unik yang ada di dalam diri Aose. Mengingat hal itu, Aose pun kini bertekad untuk menunjukkan potensinya tersebut. Sebuah kekuatan petir merah yang ia lepaskan seketika membuat Yilong tak bisa bergerak. Sekarang giliran Aose yang berada di atas angin dan mengatakan bahwa kemampuan Yilong sama sekali tak ada apa-apanya. Amarahnya yang menumpuk selama ini membuat Aose ingin balas dendam dengan membutakan salah satu mata Yilong. Namun tiba-tiba datanglah kakak Aose yang merupakan putra sulung dari Raja Naga Laut Timur untuk menghentikannya. Sementara itu pertarungan di atas masih berlangsung sangat sengit. Parke berhasil mengalahkan beberapa prajurit langit meskipun putra kedua Raja Naga ikut melawan. Parke dengan kekuatan penuhnya mampu membunuhnya. Namun sayangnya Biksu Tong benar-benar bukan tandingan dari Dewa Erlang. Tubuhnya bahkan gemetar dan mengeluarkan keringat dingin karena ketekanan kekuatan Dewa Erlang yang luar biasa kuat. Di sisi lain, Bailang berhasil menemukan pedang segel persis seperti yang dikatakan oleh Sun Wukong. Sekuat tenaga, Bailang pun berusaha mencabut pedang tersebut sehingga akhirnya jiwa Wukong pun bisa terbebas. Namun meskipun begitu, Sun Wukong yang sekarang hanya berbentuk roh saja. Menyadari kejadian di atas yang sangat kacau, ia pun meminjam tubuh Bailang. Di waktu yang bersamaan, Biksu Tong yang telah mencapai batasnya sebentar lagi akan dihabisi oleh Dewa Erlang. Untung saja Sun Wukong datang tepat waktu dengan wujud kera raksasanya. Ia kemudian memberikan serangan-serangannya untuk memukul mundur Dewa Erlang. Lalu ia menemui Biksu Tong. Terlihat para adik seperguruannya yang sangat senang melihat kakaknya telah kembali. Walaupun begitu, Wukong tak bisa menahan amarahnya kepada Biksu Tong yang kala itu malah membantu para dewa. Ada saja saat itu mereka mau bekerja sama, mereka bisa kabur meninggalkan istana langit.
Ya, tak ada gunanya juga mempermasalahkan masa lalu. Ia pun segera berbalik untuk kembali menghadapi Dewa Erlang. Namun karena ini bukanlah tubuh aslinya, membuatnya tak bisa menggunakan seluruh kemampuannya. Ia kemudian menyuruh Biksu Tong dan yang lainnya untuk menunggunya menyelesaikan pertarungan. Pertarungan pun kembali terjadi. Wukong memanggil pasukan kerannya untuk menyerang Dewa Erlang, namun dengan cepat bisa segera diatasi oleh Dewa Erlang. Ternyata semua tadi hanyalah ilusi untuk mempermainkan Dewa Erlang. Tibalah duel yang sebenarnya dengan serangan kuat milik Wukong yang menghempaskan Dewa Erlang. Berulang kali mereka pun saling jual beli serangan. Sementara itu, melihat salah satu putranya terbunuh membuat Raja Naga sangat murka. Kemudian datang juga Yilong yang memperlihatkan luka di matanya akibat serangan dari Aose. Sedangkan kakak Aose pun meminta izin kepada Biksu Tong untuk membawa adiknya tersebut kembali ke tempat asalnya, yaitu Istana Naga Laut Timur. Meskipun sempat menolak, akhirnya Biksu Tong pun membiarkannya mengingat ini adalah urusan keluarga. Namun Raja Naga yang meminta keadilan protes kepada kakak Aose, yang mengatakan kalau seharusnya sesama bangsa naga harus saling membantu. Namun kakak Aose pun malah mempojokannya. Ia berkata bahwa ia sama sekali tak tahu mengenai Sun Wukong yang disegel di tempat ini. Menurutnya terlalu banyak kejanggalan sehingga perlu diselidiki lebih lanjut mengenai keterlibatan klan naga laut selatan dalam masalah ini. Ia pun akhirnya membawa Aose segera pergi ke tempat asalnya, yaitu Istana Naga Laut Timur. Sedangkan Biksu Tong dan yang lainnya beristirahat sembari menunggu pertarungan Sun Wukong. Sebagai jenderal tertinggi, jelas kekuatan tempur dari Dewa Erlang tidak diragukan lagi. Sementara Wukong sama sekali tak diuntungkan karena tak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya akibat batasan tubuh Bailang yang ia gunakan. Ia pun memanfaatkan berbagai kecerdikan dengan mengubah dirinya menjadi ribuan Wukong mini untuk menyerang Dewa Erlang dari segala sudut. Sayangnya Dewa Erlang bisa mengatasinya dengan sangat mudah dan malah mengatakan trik murahan seperti ini bukan apa-apa bagi dirinya. Hingga akhirnya Wukong pun mendobrak batasan dari tubuh Bailang dengan berubah ke mode kera raksasanya. Berhasil menghajar Dewa Erlang bertubi-tubi. Semakin kesal, Dewa Erlang pun yang awalnya tak ingin menggunakan kekuatan penuhnya, tak ada pilihan lain. Lantas serangan terkuat dari tombak apinya ia keluarkan yang mampu menembus pertahanan terkuat milik Sun Wukong. Akan tetapi, ternyata Wukong yang baru saja ia kalahkan hanyalah salah satu dari bayangannya. Sementara dirinya yang asli sudah melarikan diri dengan mengalihkan perhatian Dewa Erlang menggunakan jurus 1000 bayangan sebelumnya. Kini Dewa Erlang pun sangat kesal karena merasa sudah dibodohi. Ditambah lagi, Biksu Tong dan yang lainnya juga palsu karena yang asli sudah pergi dari tempat tersebut. Kekompakan mereka ternyata berkat pesan Sun Wukong yang ia katakan di perjalanan dulu. Wukong membuat semacam kode darurat, yaitu jika ia berkata, "Tunggu aku menyelesaikan pertarungan," maka itu berarti mereka harus bersiap untuk melarikan diri. Tak disangka ternyata kode itu pun sekarang menyelamatkan mereka. Wukong yang menyusul sama sekali tak bisa berhenti tertawa mengingat Dewa Erlang yang sudah ia bodohi. Mereka pun merasakan nostalgia dengan melakukan perjalanan bersama. Sayangnya tak lama waktu berselang, kekuatan Wukong pun mencapai batasnya. Rohnya pun keluar dari tubuh Bailang. Ia lantas berpamitan untuk segera pergi ke alam bawah agar bisa terlahir kembali. Ia juga berjanji pasti ia akan kembali menyusul Biksu Tong dan yang lainnya. Setelah semua yang terjadi, Biksu Tong pun semakin yakin dengan jalan yang sudah ia pilih ini adalah jalan yang benar untuk menegakkan keadilan. Ia juga membuang simpai emas Wukong yang awalnya ia gunakan untuk menekan kekuatannya jika sewaktu-waktu Wukong bertindak liar. Sementara Bailang yang sudah tersadar sangat syok karena memimpikan Xiao Yi. Ia segera mengecek api penyucian, namun betapa paniknya setelah melihat api tersebut yang sudah padam. Dan ternyata api penyucian tersebut kembali menjelma menjadi sosok Xiao Yi. Tentu perjalanan mereka masih berlanjut. Film diawali dengan pertarungan hebat yang terjadi antara kakek naga dengan kelompok Biksu Tong. Terlihat ada Patkai, Wuqing, Bailang, Xiao Yi, dan Biksu Tong sendiri. Diperlihatkan kakek naga ini sangatlah overpower dengan kekuatan elemen api yang ia lepaskan membuat tempat tersebut layaknya sebuah neraka.
Tak hanya itu, ia juga memiliki kekuatan membangkitkan pasukan mayat hidup yang ia kendalikan untuk melawan rombongan Biksu Tong.